Jadi memang situasi dari cuaca ekstrim berupa kemarau panjang atau ada kaitannya dengan El Nino itu sudah mulai terasa di tempat saya. Nano itu berarti. Tembak tuh.
Selamat datang di konten kuliah daring. Di sini kita akan membahas Geodevelopment. lokasi ini dulu, bagian dari Danau Poso, dan setelah mengalami cuaca ekstrim, sebagian air danau menghilang di arsiran lingkungan ini. Sebuah pohon besar, berakar dan tumbuh dari dalam air danau. Bagian bawah pohon, akarnya masuk ke air. Kini di sekeliling pohon itu, saya tidak melihat air lagi. Akar pohon dulunya, tempat bermain ikan-ikan kecil, dan beberapa hewan air yang hidup di danau. Kemudian saya, bersama istri dan anak bungsu, terus mengisir tepian bekas Danau Poso hingga ke beberapa spot dari arsiran lingkungan tersebut. Setiap arsiran lingkungan, banyak sekali jenis bebatuan, dan tumbuh-tumbuhan, pasir dan jenis tanah tertentu dari bagian danau. Musim kemarau yang panjang telah mengubah lingkungan ini seketika menjadi daratan baru, dan banyak hal menarik di sini untuk kita pelajari bersama. Misalnya memprediksi kapan kemarau panjang ini akan berakhir, ataukah ini akan menjadi babak baru bagi kehidupan yang ada. Kita kembali mengamati beberapa jenis bebatuan di arsiran lingkungan ini. Salah satu jenis bebatuan yang saya temukan adalah batu liparit. Batu ini berasal dari lava atau terbentuk karena proses pembekuan lava. Jumlah batu liparit sangat banyak di sini, dan jenis bebatuan lainnya juga saya temukan seperti batu obsidian, batu basalt, dan batu andesit. Batu andesit, batuan ini berasal dari lelehan lava letusan gunung berapi. Lelehan lava tersebut bersuhu 900 hingga 1100 derajat Celcius, lalu membeku menjadi batu andesit. Batu basalt juga berasal dari lava, dan di sini ada juga batu obsidian. Batu ini terbentuk dari lava permukaan yang mendingin dengan cepat. Kemudian, saya juga menemukan jenis bebatuan lainnya seperti batu fosil atau fosil koral. Koral adalah invertebrata laut yang termasuk dalam kelas Anthozoa dari filum Cnidaria. Mereka biasanya hidup dalam koloni yang padat dari banyak polip individu yang identik. Koral mencakup pembangun terumbu karang yang mendiami lautan tropis dan mengeluarkan kalsium karbonat untuk membentuk kerangka keras. Batu fosil koral adalah jenis batu yang dihasilkan oleh alam dengan cara ditambang dari pesisir pantai. Menariknya, alat paleolitik ini ada yang berbahan batu koral kersikan. Alat batu berbahan koral kersikan ini baru ditemukan di Semedok. Fosil paling sering ditemukan di batuan sedimen. Tidak seperti kebanyakan batuan beku dan batuan metamorf, batuan sedimen terbentuk pada suhu dan tekanan yang tidak merusak sisa-sisa fosil. Di arsiran lingkungan bekas danau yang airnya menyusut itu, kita bisa melakukan identifikasi arsiran lingkungan. Pertama, memprediksi kapan kemarau panjang akan berakhir, atau ini menjadi awal dari kehidupan baru seperti pembentukan daratan baru. Kedua, kita bisa melakukan identifikasi latar belakang arsiran lingkungan seperti apa kondisinya jauh sebelum air mengisi bagian-bagian dari lingkungan, atau jauh sebelum pembentukan tepian danau. Ketiga, kita bisa mengidentifikasi lingkungan geologi di sini sehubungan dengan gunung berapi dan pembentukan Danau Poso. Kita akan memulai bagian kedua dan bagian ketiga, dan itu digunakan untuk menjelaskan latar belakang arsiran lingkungan ini. Saya berada di salah satu bagian dari tempat pelaksanaan Festival Danau Poso di Anjungan Danau Poso. Nanti kita akan perlihatkan. Jadi di sana Anjungan Danau Poso, dan ini dulu arsiran lingkungan ini terisi air, tapi sekarang tidak ada air sama sekali. Hingga sampai di sana. Kita akan jalan-jalan sampai ke sana. Untuk
jenis rumput ini sangat berbeda dengan yang di Wingken Danau Torau. Memiliki perbedaan yang cukup tajam. Misalnya dilihat dari akarnya di sini. Ini salah satu juga. Ini masih halus. Arsiran lingkungan yang sama dari lokasi kegiatan sebelumnya, di sini permukaannya berpasir padat dengan sedikit campuran tanah di bagian dalam permukaan pasir. Bagian tengah dari permukaan adalah tanah berlumpur dengan komposisi pasir dan tanah permukaan Danau Poso. Keterkaitan dengan lokasi kegiatan pertama terletak pada arsiran lingkungan purba dari Danau Poso sebagai danau yang terbentuk karena tektonik. Danau tektonik seperti Danau Poso terbentuk akibat adanya proses pergeseran atau pergerakan patahan atau lempeng. Gaya endogen membuat rekahan-rekahan di permukaan bumi hingga menghasilkan cekungan. Cekungan ini nantinya lambat laun terisi air dan membentuk danau. Proses ini juga mengakibatkan hilangnya permukaan bumi seperti daratan, kemudian terisi air dalam jumlah banyak dan menjadi titik sejarah pembentukan danau tektonik seperti Danau Tempe di Sulawesi Selatan dan Danau Poso di Sulawesi Tengah. Jenis yang ada di sini, ini pasir. Ini hamparan pasir. Ini lagi kita dapat satu. Selain itu, saya menemukan fosil cangkang kerang. Jumlahnya sangat banyak dan tersebar di tepian anjungan Danau Poso. Ini kita coba jalan sampai ke sana untuk Cuaca ekstrim berupa kemarau panjang atau singkatnya berkaitan dengan El Nino telah banyak mengubah permukaan danau menjadi permukaan daratan baru seperti permukaan berpasir dan permukaan dengan komposisi pasir, bebatuan, dan tanah. kita akan melanjutkan kegiatan kita lagi. Kalau tadi sempat di tepian anjungan Danau Poso, dan saat ini kita akan pergi lagi di Wingken Danau Torau untuk konten pembelajaran kita berkaitan dengan geodevelopment sehubungan dengan petunjuk alam dalam kaitannya dengan cuaca ekstrim berupa kemarau panjang atau ada hubungannya dengan El Nino. Kita bisa melihat di bagian dari sini bagaimana imbas dari kemarau panjang, cuaca ekstrim, dan di bagian sana tempat kita mengambil gambar tadi di tepian anjungan Danau Poso. Cuaca ekstrim seperti kemarau panjang merupakan salah satu fenomena iklim yang tidak dapat dihindari. El Nino adalah fenomena iklim yang dimaksudkan dan memiliki ciri-ciri seperti peningkatan suhu, perbedaan tekanan udara, curah hujan rendah, curah hujan tinggi, dan angin pasat melemah. Meningkatnya suhu terkait El Nino yaitu
suhu permukaan laut di kawasan Pasifik meningkat secara berkala. Kemudian mengenai tekanan udara, ini terjadi di antara Darwin dan Tahiti. Ciri lain seperti curah hujan rendah terjadi di dekat Papua, sementara dekat Peru, curah hujan sangat tinggi. Berkaitan dengan arsiran lingkungan, di tepian anjungan Danau Poso, beberapa bebatuan yang ada, termasuk yang tampak di layar, mengindikasikan bahwa ini adalah etalas gunung berapi purbakala, atau arsiran lingkungan ini menjelaskan bahwa kita berada di artefak lingkungan purbakala. Tidak jauh berbeda dari kondisi di tempat kegiatan lokasi kedua, sama-sama merupakan artefak lingkungan purbakala. Atau singkatnya, wilayah Tentena dan sekitarnya dahulu adalah kawasan gunung berapi purba dan pegunungan umum. Kita bisa menemukan berbagai jenis bebatuan yang arahnya pada indikasi keberadaan gunung berapi purba dan jenis pegunungan umum. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak penampakan alam, termasuk pegunungan umum dan pegunungan berapi. Pegunungan umum adalah pegunungan yang terbentuk karena proses tektonik, yaitu pergerakan lempeng bumi yang menyebabkan lipatan atau patahan. Pegunungan umum dan pegunungan berapi di Sulawesi Tengah memiliki peran penting dalam sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat setempat. Bingkin Danau Torau. Ini yang bisa. Hanya saja ini akarnya ini masih sedikit lebih besar. Pegunungan berapi adalah pegunungan yang terbentuk karena proses vulkanik, yaitu aktivitas gunung berapi yang menyemburkan magma, abu, dan gas ke permukaan. Sulawesi Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sulawesi. Provinsi ini memiliki beberapa pegunungan umum dan pegunungan berapi yang menjadi bagian dari cincin api Pasifik. Cincin api Pasifik adalah daerah yang memiliki banyak gunung berapi dan gempa bumi, karena terletak di pertemuan lempeng bumi. Oke, jadi ini bisa dari air yang sudah menyusut, air danau. Dan ini masih kayaknya barusan terjadi. Ini tanahnya barusan terjadi penyusutan air danau sebagai dampak dari kemarau panjang sampai di sana, mungkin sana. Jadi ini baru saja menyusut. Lumpur. Ini rumput yang saya bilang ini, jadi bukan hampir sama, sudah ini rumput yang ada di lokasi kegiatan kedua di Anjungan, tepian Anjungan Danau Poso. Namanya ini rumput Euro. Tanaman rumput yang seringkali muncul di daerah yang mengalami kemarau panjang dan berpotensi menjadi indikator pembentukan daratan baru adalah jenis-jenis rumput liar. Pertama, rumput ilalang atau alang-alang. Rumput ini banyak kita temukan di pinggiran jalan dan area hutan maupun persawahan. Perkembangan dan pertumbuhan rumput ini tergolong sangat cepat dalam menumbuhkan bibit barunya. Kedua, rumput gerinting atau biasanya disebut rumput bermuda. Rumput gerinting atau rumput bermuda dikenal dengan nama Cynodon dactylon, commonly known as Bermuda grass, is a grass found worldwide. It is native to Europe, Africa, Australia and much of Asia. It has been introduced to the Americas. Contrary to its common name, it is not native to Bermuda and is in fact an abundant invasive.
species there. In Bermuda, it has been known as crabgrass. Other names are Jerva grass, Athana grass, Dubo, dog grass, dog's tooth grass, Bahama grass, crabgrass, devil's grass, couch grass, Indian dua, arugapple, grama, wiregrass and scotch grass. Singkatnya, rumput gerinting berasal dari bagian utara dan timur Afrika, Asia, Australia dan Eropa bagian selatan. Rumput ini mampu bertahan hidup di lahan yang tandus dalam musim kemarau sekalipun pertumbuhan daunnya menjadi minim, bahkan ketika terkena mata bajak dan garu pun rumput ini akan tetap terus hidup selama akarnya bersinggungan dengan tanah. Ketiga, rumput teki adalah salah satu tumbuhan yang lebih dikenal sebagai gulma karena keberadaannya sering mengganggu pertumbuhan tanaman lain. Keempat, rumput gajah tumbuh tegak lurus, merumpun lebat. Tinggi tanaman dapat mencapai 7 meter, berbatang tebal dan keras, daun panjang, dan berbunga seperti es lilin. Perlu dicatat bahwa kondisi lingkungan seperti kemarau panjang dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh di suatu daerah. Oleh karena itu, keberadaan tanaman tertentu bisa menjadi indikator kondisi lingkungan tertentu, termasuk potensi pembentukan daratan baru. Kita berada di Taman Yondo Pamona. Dan ini juga salah satu bagian yang mengalami imbas dari musim kemarau panjang. Nah, sini kita dapat juga hampir sama dengan rumput di Wingkendano Torau. Sana jembatan Yondo Pamona. Bagian itu sudah kelihatan pasir.
dan banyak sekali fosil kerang di sini. Ini juga bebatuan. Banyak sekali. Ini masih Nah, kalau dibuka kerangnya itu seperti ini. Sampai ke sana kita ada perahu. Jadi kita sudah di ujung dari lokasi Anjungan Danau Poso. Dan di sana itu tempat kakak saya bekerja mesin tubuh kaki ini. Nah, yang menarik itu di bagian sana ada bebatuan tepatnya di danau. Tidak sedikit ya, ada banyak sekali sana. Ini efek dari musim kemarau yang panjang. Seperti ini. Jadi untuk rumput Yoro itu tidak, dia hanya tumbuh di beberapa spot. Ini salah satu rumput yang sama dengan di Wingkir Danau Terau. Nah, ujungnya itu sampai di sana. Jadi luar biasa musim kemarau yang panjang. Kita sudah agak lumayan jauh dari Anjungan.
apa ini? Bakau-bakau. Tumbuhan bakau. Oke, ini pohon yang dinamakan dengan sejuta akar. Cabut. Itu cabut. Belum kesempatan.